Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat zuhur merupakan satu dari salat 5 waktu yang wajib didirikan oleh umat Muslim. Salat ini dikerjakan saat tergelincirnya matahari hingga masuknya waktu salat asar. Dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu sholat zuhur adalah jika matahari telah condong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Penamaan sholat zuhur juga didasarkan pada waktu didirikannya. Menurut Imam An-Nawawi, mengapa sholat ini disebut dengan zuhur adalah karena sesungguhnya sholat ini tampak jelas di tengah hari. Dan inilah 5 keutamaan sholat zuhur yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat baik sholat zuhur maupun sholat 5 waktu yang lain memiliki keutamaan, yaitu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bisa menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat tersebut berarti sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, cahaya bagi dunia dan akhirat. Melakukan ibadah sholat selain sebagai penolong manusia, dengan mendirikan sholat kita mendapat cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini merupakan jaminan bahwa ketika mendirikan dan menjalankan sholat wajib, kita mendapatkan petunjuk pada hari akhir nanti. Yang ketiga, waktu yang baik untuk mengamalkan amal. Perempuan berdoa pintu langit dibuka, maka waktu zuhur merupakan waktu yang spesial untuk berbuat kebaikan dan mengamalkan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dapat apa saja, termasuk mendirikan sholat sunnah. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa ia mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Lalu ada seorang sahabatnya yang bertanya, mengapa engkau selalu mengerjakan sholat itu? Lalu ia menjawab, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa ia selalu mengerjakannya? Beliau menjawab, sesungguhnya pada saat itu pintu langit dibuka. Aku ingin amal solehku diangkat pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, penolong manusia. Seorang laki-laki sedang berdoa di dalam masjid, mendirikan sholat merupakan penolong bagi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45.
Selain itu, Hudzaifah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini berarti salat zuhur dapat menolong manusia dan manusia harus berpegang pada itu. Dan yang terakhir, dibukanya pintu langit. Seseorang yang sedang sholat istikharah saat waktu zuhur, pintu-pintu langit dibuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur. Maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Targhib nomor 584. Oleh karena itu, dirikanlah sholat zuhur. Hal ini karena kita dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan mengamalkan amal soleh. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 5 keutamaan sholat zuhur yang wajib kamu ketahui. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.